Welcome, kembali lagi di channel DNA. Kita lanjutkan kembali dengan sifat-sifat koligatif. Diketahui bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat fisis yang ditentukan oleh jumlah partikel. Sifat koligatif dibagi 4, yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kedua adalah penurunan titik beku, ketiga adalah kenaikan titik didih, yang terakhir adalah perubahan tekanan osmotik. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang diartikan sebagai keseimbangan dinamis tekanan uap larutan. Masih bingung ya tekanan uap itu apa? Kita ambil contoh air murni yang berada di dalam wadah terbuka, yang apabila menguap partikelnya tidak akan kembali lagi ke dalam larutan. Namun apabila wadahnya kita tutup, ternyata partikelnya balik lagi ke dalam larutan dan membentuk keseimbangan. Keseimbangan dinamis inilah yang disebut dengan tekanan uap. Kalau dia pelarut, maka namanya tekanan uap pelarut. Beda dengan pada larutan. Dengan adanya zat larut, dia akan membuat tekanan uapnya menjadi turun. Karena terhalang oleh zat terlarutnya, maka tekanan uapnya akan semakin rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Dan sifat koligatifnya adalah penurunan tekanan uap atau simbolnya adalah delta P. Oleh karena itu, rumus awalnya adalah penurunan tekanan uap atau dengan simbol delta P merupakan selisih antara tekanan uap pelarut atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Lalu bagaimana hubungannya dengan konsentrasi atau jumlah partikelnya? Dinyatakan dengan fraksi mol atau simbol X. X atau fraksi mol dibedakan menjadi fraksi mol zat terlarut yang merupakan perbandingan dari mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Dan ada juga fraksi mol pelarut, di mana perbandingan antara mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Lalu hubungan keduanya adalah rumus XT ditambah dengan XP sama dengan 1. Jika ingin mencari penurunan tekanan uap atau delta P, yang dipakai adalah XT. Namun, apabila ingin mencari tekanan uap jenuh larutannya atau P, yang dicari adalah XP. Nah, setelah mengetahui rumus, kita akan coba dengan soal perhitungan. Contoh soal yang pertama adalah tekanan uap jenuh air pada 102 derajat Celcius adalah 816 ml/Hg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 20% massa pada suhu itu? Dengan mR ureanya adalah 60. Perhatikan angka 20% massa dari urea, artinya terdapat 20 gram urea dari 100 gram larutan. Untuk jawaban yang pertama, kita harus mencari dulu massa urea dan juga massa airnya. Karena tadi disebutkan 20% massa, maka massa ureanya adalah 20 gram. Maka kita akan dapat hitung bahwa mol ureanya yaitu gram per mR dari urea, yaitu 20 per 60 mol. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,34 mol. Berikut juga massa air. Karena awalnya larutan adalah 100 gram, maka 100 dikurangi 20 gram adalah 80 gram. Maka untuk mendapatkan mol air, kita akan dapatkan gram per mR dari air atau H2O atau 18. Maka 80 dibagi 18 adalah 4,45 mol. Karena yang tanyakannya adalah tekanan uap larutan, maka yang akan kita pakai adalah rumus yang ini, di mana mencari tekanan uap jenuh larutan adalah sama dengan fraksi mol zat pelarutnya dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Kembali lagi ke soal kita akan dapatkan bahwa untuk mencari fraksi mol dari pelarut adalah mol dari pelarutnya, yaitu dari mol air sebanyak 4,45 mol dibagi dengan mol dari urea ditambah dengan mol dari air. Hasilnya kita akan dapatkan 0,93 untuk fraksi mol pelarut. Setelah fraksi mol pelarutnya kita dapatkan, maka hasil akhirnya adalah di mana tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol dari pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni, atau 0,93 kali 816 ml/Hg sama dengan 758,88 ml/Hg.
Jika kalian mempermasalahkan satuan unit dari tekanan uap larutan, maka harus disesuaikan dengan soalnya. Kebetulan di sini yang diketahui adalah mmHg, sama seperti contoh soalnya. Ya, tepat sekali. Memang satuannya berbeda-beda sesuai dengan yang diketahui. Satuannya memang berbeda. Jika yang diketahui bisa mmHg, cm/Hg, torr, atau atm. Sampai di sini kalian paham? Untuk contoh soal lainnya akan berada di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan channel DNA kali ini. Sampai jumpa.